Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi ide pokok. Marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan baca basmalah. Ananda semua, mari perhatikan bagan berikut. Apakah Ananda tahu maksud dari bagan ini? Ya, bagan ini menjelaskan bahwa dalam sebuah paragraf ada kalimat utama. Dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Untuk mendukung informasi dari kalimat utama dijelaskan oleh kalimat pengembang atau penjelas. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama atau ide pokok. Paragraf terdiri dari satu ide pokok dan kalimat pengembang. Kalimat adalah susunan dari beberapa kata. Kalimat utama adalah kalimat di mana terdapat ide pokok atau gagasan pokok atau pikiran utama. Kalimat utama berfungsi untuk membantu pembaca dalam menemukan inti informasi dalam sebuah paragraf. Ciri-ciri kalimat utama. 1. Mewakili isi bacaan. 2. Bisa berdiri sendiri. 3. Menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain. Perhatikanlah teks bacaan di bawah ini. Kita bisa menentukan kalimat utama dan kalimat perimbang. Mari sama-sama kita baca. Gerakan ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ikan dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Pada teks ini kita dapat menentukan kalimat utama dan kalimat pengimbang. Kalimat utama pada paragraf yang pertama adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sedangkan kalimat utama pada paragraf yang kedua, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Nah, kita perhatikan pada teks ini juga terdapat kalimat pengembang. Kalimat pengembang pada paragraf yang pertama adalah sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Sedangkan kalimat pengembang pada paragraf kedua, yaitu bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa terletak di awal paragraf atau dedukatif, di akhir paragraf atau indukatif, atau di keseluruhan paragraf. Perhatikanlah contoh paragraf berikut ini. Ciri makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebahagian atau seluruh bahagian dari tubuh.
Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebahagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, pada paragraf ini kita dapat menentukan kalimat utama dan ide pokok. Kalimat utamanya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan ide pokok, ciri makhluk hidup. Selanjutnya adalah kalimat pengembang. Kalimat pengembang disebut juga sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Perhatikanlah teks berikut. Ciri makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Di sini kita dapat menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat pengembang. Kalimat utama pada paragraf di atas adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ide pokoknya ciri makhluk hidup. Sementara secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebahagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebahagian atau seluruh tubuhnya. Ini merupakan kalimat pengembang dari paragraf tersebut. Langkah-langkah membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok. 1. Menentukan topik. 2. Menentukan ide pokok. 3. Membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok. 4. Mengembangkan kalimat dan ide pokok menjadi beberapa kalimat. 5. Menuliskan beberapa kalimat yang berisi informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama. 6. Menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Jadi, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Ide pokok tidak harus sama dengan kalimat utama. Mudah-mudahan Ananda paham dengan penjelasan Ibu tadi. Selamat belajar, sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.